Saya menduga bahwa Om Budi ini baru menarik atau dalam peleton itu. Dari peleton itu dia tidak mampu, dia minggir ke kiri. Sang aerobarnya itu model yang lama yang terlalu bawah, terlalu nunduk ya? Dan dia jepit kepada paru-parunya. Udah kalau blackout artinya suplai ke otak ini udah ya ada blackout, udah gelap dia. Jangan kebalik speed terus ngikutin anjuran. Nggak bisa. Anjuran itu adalah pondasi. Setelah kejadian pelari meninggal di event Siksorogo, kini kita dengar kabar duka lagi. Om Hudi Dananjoyo, seorang pesepeda di Jakarta, wafat di tempat setelah tiba-tiba menabrak bis Transjakarta. Tentu, kita semua sangat berduka atas kejadian ini dan sangat berharap tidak ada kejadian serupa untuk pesepeda maupun pelari. Karenanya, saya ngobrol dengan Om Coach Puspita, seorang mantan atlet sepeda nasional yang juga pernah menjadi pelatih nasional, tentang kejadian ini. Juga tentang pelajaran apa yang harus dipelajari oleh kita para pesepeda. Simak obrolan menarik kami. Om Coach, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Om? Selamat siang, selamat sehat selalu wes. Kudu sehat ya. Alhamdulillah. Om, ini kan kita dunia pesepeda ini berduka lagi Om. Kali ini Om siapa? Budi. Om Budi yang kemarin itu beliau itu nabrak Transjakarta ya. Bis Transjakarta. Ya. Nah, itu kan banyak di teman-teman kita itu menganalisis ya. Begini, iki mungkin karena rest barnya, mungkin karena apa namanya konsentrasinya turun, mungkin karena ini karena kan tabrakan itu fatal ya sampai meninggal, sampai membuat meninggal gitu ya, sampai wafat di tempat gitu. Nah, menurut jenengan itu ya apa? Sebagai pelatih, sebagai ini kan sebelumnya saya juga turut berduka cita dengan Om Budi yang ini penghobi sepeda yang sebetulnya adalah salah satu pejabat DSKK Migas dan dia ingin sehat yang pasti. Ya, betul. Dan tapi kejadian tadi pagi itu sangat-sangat fatal karena langsung meninggal di tempat syutingnya ya. Jadi kalau saya merunut dari semua tidak menyalahkan publik, tidak menyalahkan lalu lintas, tapi ini adalah agar kita kembali lagi introspeksi diri. Iya. Karena kalau kita lihat di media itu ya, itu komentar-komentarnya itu kan macam-macam ya. Ono sing dia itu menyoroti sikap para pesepeda, terus kemudian ada yang menghujat dan lain sebagainya, ada juga yang membela. Ini jadi terbelah komentar-komentarnya. Nah, ini apa? Ya, jadi gini, memang pesepeda ini tidak membutuhkan lokasi khusus gitu ya, seperti sirkuit lah. Kalau itu memang untuk balapan ya. Mereka di jalan umum publik yang sebetulnya sepeda ini punya hak, sama-sama punya hak dan dia berolahraga, asal tidak mengganggu publik lain. Jangan maksudnya jangan ke tengah atau mungkin sepeda itu ada di pinggir. Nah itu. Dan kalau saya melihat kasusnya Om Budi yang meninggal ini, saya melihat ada satu sisi yang mungkin sini aja, tidak apa-apa. Mungkin dari sisi teknis saya melihatnya, satu dari sisi teknis dan satu dari kepelatihan gitu. Saya sebagai seorang pelatih melihat, tapi yang realnya ini baru dugaan saya. Tetapi saya bisa menganalisa salah satunya adalah ini adalah kelelahan fatigue. Oh gitu ya? Ya, mungkin orang tidak menyangka ini adalah kelelahan atau high fatigue. Jadi kelelahan yang sangat tinggi. Yang itu jangan lihatnya dari mana? Kok saya melihat dari ada salah satu bukan di CCTV-nya bis, tetapi saya melihat dari runut video yang dia berjalan ternyata dia memakai aerobar salah satunya. Ya, dengan posisi aerobar, padahal aerobar itu adalah untuk ITT, time trial. Itu diperuntukkan untuk sepeda untuk khusus
di area clear, area sirkuit. Steril seharusnya ketika aerobar itu ya. Begitu memegang aerobar, kita tidak ada rem, ada jarak remnya agak jauh, harus perlu waktu. Itu satu saya melihat. Karena nggak mungkin sempat ngerem ya Om ya, iya, posisinya. Nggak mungkin dalam kecepatan cepat ya. Tapi detik. Saya melihat lagi kemudian dari video itu tidak jauh di depan dia sekitar 5 meter itu ada peleton yang besar. Saya menduga bahwa Om Budi ini baru menarik atau dalam peleton itu. Dari peleton itu dia tidak mampu, dia minggir ke kiri. Dan itu udah dalam keadaan udah fatigue yang sangat tinggi, kelelahan yang sangat tinggi, dan otak memerlukan oksigen sangat banyak. Sedangkan suplainya dia mungkin dia speednya udah lebih dari, karena ada 15 orang di situ. Mungkin udah kelelahan yang sangat tinggi. Jadi dia yang tadinya mungkin biasa megang bar aero seperti ini, dia udah megang ke atas. Oh, sebenarnya sudah pindah ta? Sudah. Oh. Begitu dia keluar, mungkin dia pegang atas. Tapi kelelahan dia ini belum selesai. Mungkin dia udah capek dengan dia cuma gini, lihat bahwa konsentrasinya hilang, dia tidak melihat bis yang berhenti yang sebesar itu. Saya melihat bis itu kan warnanya putih, merah. Terlihat seharusnya sangat terlihat. Iya. Dan dia tetap lurus, tapi peleton ini ada di sebelah kanan. Lolos. Iya. Itu dugaan saya, karena saya tidak melihat langsung di lapangan. Tetapi itulah jadi beliau menabrak ke mana? Bagian kiri. Bagian kanan loh. Daripada bis. Tapi dia terlempar ke kanan. Gak kanan tak Om. Kan bisnya gini ya. Gak sebelah sini, kanan Om. Bisnya kan dia nabrak dari belakang. Iya, dari belakang. Nah, dia di sini nabraknya, das. Dia mental sini. Kita, gak kanan ini dah. Ini bisnya. Kita lihat posisinya ya. Des, kanan Om. Kiri. Kiri lah, sebelah kiri berarti ujung lahan. Ujung kiri. Nah ini. Kok ketoknya kanan nih Om? Ya. Nah ini. Nah itu. Kanan Om. Kiri sana deh. Ini bisil kan pojok bis ya. Ya di sini kan. Di sini kan, di kanan sini kan. Di ujung kanan ini bis kan Om. Oh, ujung kanan. Dia berusaha menghindar tapi udah terlalu dekat ini. Betul. Dan nabrak ini. Nah di sini udah lepas. Di sini saya memperkirakan dia lepas dari peleton ini. Dari depan. Ketok enggak kalau dia sudah nggak kelihatan, tapi sepertinya posisinya tinggi. Oh iya, posisi tinggi itu berarti dia nggak pakai aero ya. Nggak pakai aero. Karena ada video sebelumnya yang kalau diambil aero, dari videonya ini. Itu kan pakai aero. Ya. Saya dapat seperti ini posisinya. Nah, iyo. Tapi enggak. Kalau melihat kalau ini kan posisinya kalau datar kan ke bawah. Lah ini kalau tinggi seperti ini. Nah, ini kan video yang beredar ini kan. Enggak, tapi ini kan bukan kejadian tapi di hari ini Om, di hari ini. Mungkin sebelum kecelakaan. Ya. Tapi kalau lihat posisinya yang tadi, itu dia posisinya lebih tegak ya. Lebih tegak. Kalau tegak gini, kalau pegang atas gini, seperti ini. Iya. Nah kalau posisinya dia pegang aero seperti ini. Mungkin pas di peleton dia udah pakai aero. Ya pakai aero kalau narik karena kecepatan tinggi. Kemudian mulai ini keluar dari peleton. Itu sudah di atas, tapi dia konsentrasi. Dia agak ke kanan, tapi dia terus akhirnya nabrak bis itu. Tapi dia berusaha untuk kanan. Kalau melihat dari Dia sebenarnya sudah berusaha ya, cuma berusaha. Ya mungkin kaget langsung gini dia, karena tadinya mungkin di bawah, karena konsentrasinya udah hilang. Karena kelelahan yang tinggi. Secara kepelatihan ya, saya melihat itu. Iya. Om dari sisi kepelatihan ini sebenarnya apa yang bisa diambil hikmahnya Om, supaya teman-teman ini kan teman-teman juga sering ikut peletonan saya ini gitu. Ya. Itu gimana? Jadi setiap manusia itu punya batas masing-masing daripada denyut jantungnya dia yang disebut adalah maksimal heart rate. Setiap orang itu berbeda sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan latihan dia. Latihannya.
Kalau latihannya dia rutin, VO2 max-nya dia akan tinggi. VO2 max adalah volume oksigen maksimal. Nah ini kalau dia rendah itu gampang ngos-ngosan. Nah, kalau tinggi enggak, karena dia menyerap oksigen. Tapi satu lagi yang saya tambahkan secara teknikal ya. Secara teknikal dia memasang aerobar. Aerobarnya itu model yang lama yang terlalu bawah, terlalu nunduk ya? Dan dia jepit kepada paru-parunya. Itu berisiko itu juga terlihat ya, di fotonya. Karena ini efeknya. Jadi penyerapan oksigen yang bebas di udara ini tidak maksimal untuk suplai ke dalam tubuhnya dia. Iya. Kan dia nyuplai oksigen, paru-paru dilemparkan kepada jantung yang akan memompa ke seluruh badan, terutama adalah di otak. 80% di otak membutuhkan oksigen karena sini penuh dengan pusat saraf kita. Otak. Itu perlu tahu ya, Om. Kadang kita kan pokoknya semakin aero semakin baik gitu. Iya kan biasanya kayak gitu kan. Jadi angin nggak kena semakin banyak sehingga dia bisa lebih. Betul, aero. Tapi bagi orang yang komunitas kita yang untuk sehat, untuk hari-hari olahraga, lebih baik aeronya dikurangi, tapi kenyamanan yang ditingkatkan di atas sepeda. Kalau pembalap memang harus aero dan relatif muda. Beliau masih lentur otot-ototnya. Tapi kalau kita udah usia seperti beliau ini, aku yakin fleksibilitasnya rendah. Iya, karena usianya. Ya, itu. Itu yang bisa saya sementara ini. Tapi ya saya tidak menjudge siapa aja, tetapi ini pembelajaran refleksi diri agar kita menyiapkan secara fisik kita, endurance kita banyakin, nah baru kita main speed. Jangan kebalik, speed terus ngikutin endurance. Nggak bisa. Endurance itu adalah pondasi. Pondasi, betul. Endurance itu pondasi. Iya, karena udah kalau blackout artinya suplai ke otak ini udah nggak ada. Blackout udah gelap dia. Itu sesaat satu detik aja udah hilang udah. Semua konsentrasi kita, pandangan kita. Cik, kalau mulai diurut ya Om. Yang pertama terkait dengan sepeda ya. Jadi yang pertama evaluasinya apa namanya? Tadi kayaknya posisinya yang terlalu aero gitu ya, terlalu nunduk. Jadi selain tadi fisik dari ridernya untuk menyiapkan diri, untuk endurance dulu disiapkan, bermain kita main speed, main power, nanjak. Nah, yang kedua adalah menyiapkan sepeda sebagai alat medianya. Harus diatur. Berarti tadi pembahasannya tentang fisik ya? Tentang fisik dulu. Ya. Jadi kalau fisik itu sebenarnya itu kita itu kan ada alarm ya, sebelum blackout itu ya. Ya. Umumnya begitu ya. Tapi karena kita ada di peletonan mungkin ya, apa jenenge emosi. Jadi iki akhirnya alarm kalau malu akhirnya dia ngikutin terus sampai dia diabaikan. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kita itu aware terhadap alarm itu sebenarnya mungkin lebih aman ya. Ya, jadi memang saat ini kan udah secara canggih Garmin itu mengeluarkan batas-batas di mana E1, E2, E3, E4, E5 ya itu kan. Jadi yang amannya itu memang buat endurance ada di zona E2 dan E3, E2 dan E3. Gitu loh. Nah, setelah itu dia akan melewati, dia ada tanda, Mas. Nah, itu harusnya dikurangi. Kalau dia pakai Garmin. Tetapi secara fisik kita ini udah tahu bahwa batas kita nih segini nih kan. Dari kalau kita duduk aja kita nggak ngos-ngosan, tapi begitu jalan kecepatan tambah. Nah, itu. Batasannya sebetulnya kalau gampang, kalau kita masih dalam bersepeda berdua, kita masih bisa ngobrol. Iya. Konsentrasi kita, pembicaraan kita masih belum ngap-ngapat, itu masih dalam zona 2 dan 3. Tetapi kalau udah satu-satu, nanti aja, jadi terputus-putus, itu udah masuk dalam zona ke-4. Tapi zona ke E5 itu udah jangankan diajak bicara, yang ada itu adalah emosi, udah makin emosi. Setalah
kuai kok diku. Wah, aduh yang ada nggak bisa bicara dia. Jadi tanda-tandanya dari fisik yang itu seperti itu ada mudahnya. Kalau nggak punya alat itu. Kalau misalkan ini jangan kan. Nah itu harus mengingatkan ke temannya. Udah kamu istirahat dulu aja. Kamu keluar dari peloton. Pakai pelan dulu. Masalahnya nggak tahu kadang-kadang. Dia enggak, masing-masing orang itu konsen dengan dirinya sendiri ya. Ketika kecepatan tinggi, ketika peloton, emosionalnya itu kan kadang-kadang masing-masing sendiri. Jarang loh misalnya ngurusi koncone itu jarang loh. Iya. Malah kau enggak mungkin ya. Mungkin nggak ada Nggak ada. Kan makanya yang penting adalah introspeksi dirinya, refleksi dirinya. Aku batasku berapa? Iya. FTP ku berapa? Heart rate maksimalku berapa? Sekarang udah canggih. FTP, function threshold power. Jadi udah ketahuan pakai alat Garmin kita udah tahu. Tapi jangan mengandalkan alat itu. Tapi kita mengetahui diri kita, mau belajar diri kita. Nggak usah batas atas sudah. Batas tengah ini udah mulai kelihatan. Nah, wes aku tak istirahat dulu. Aku pakai giringan, aku lepas saja. Nggak apa-apa. Nggak ada yang dikejar kok. Iya. Yang penting sehat. Kecuali atlet. Kalau atlet harus gura-gura. Iya. Itu. Iya. Apalagi di atas usia 40, usia 50, wis gak usah lah. Banter-banteran dulu yo. Untuk sehat yang untuk pertama. Iya. Sehat, keluarga bahagia kan gitu. Keluarga bahagia. Gitu. Saya gak sehat, ono musibah ya keluarganya gak bahagia. Nah, kayak gini kan. Kita bisa merasakan bagaimana keluarganya. Yang diandalkan papanya nggak ada, suaminya nggak ada, itu bisa kembalikan kepada diri kita kalau kita dalam keluarga itu seperti itu gitu loh. Om, kalau jalan kan ini ya pelatih atlet ya. Nah itu waktu ngelatih atlet itu ada nggak sih misalnya enggak, misalnya fisik mungkin hati-hati loh ya apa pernah nggak misalnya kan juga atlet ini makin tinggi juga ini pressure fisiknya dan sebagainya meskipun dia juga dilatih ya. Ya itu jadi apa pesannya untuk atlet supaya enggak? Ya jadi atlet itu harus mempunyai catatan dan punya program yang di awalnya harus disuguhkan oleh pelatih. Ini loh makro programmu dalam 1 tahun umpamanya. Dari bulan targetmu yang top di sini. Nah itu baru dibagi. Kalau saya biasanya saya bagi 4, basic endurance, strength endurance, pre-kompetisi dan kompetisi. Gitu. Jadi yang memakan banyak ini adalah basic endurance dan strength endurance. Ini hampir 60-70%. Makan banyak waktunya untuk latihan. Waktunya. Jadi kalau kita tarik dari sini ke sini, mungkin ada 8 minggu. Mungkin 8 bulan. 8 bulan itu artinya kali 4 aja, 8 kali 4 berarti 24 minggu. Apa tadi Om? Ya kan 1 bulan kan 4 bulan, 1 bulan kan 4 minggu. Kalau 8 bulan kan 8 kali 4, 24 minggu. Nah ini yang tarik minggu pertama, dari sini minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sama 24. Apa yang kita perbuat dalam basic endurance dan strength endurance? Basic endurance dan strength endurance, apa itu? Nah itu, ini yang kita persiapan, prepare-nya kita. Basic endurance kita harus siapkan VO2 max kita. Endurance kita, daya tahan kita, dasarnya dulu. Baru setelah itu kita lari ke otot, strength. Strength ini modal untuk powernya. Nah ini yang saya bilang makan hampir 60%. Itu ya, kalau atlet itu kan memang baru kita ngomong kecepatan. Baru ngomong ayo kamu gini. Nah, jadi di sini nggak bisa dikejar untuk kamu harus pecahin rekor kamu ini, tidak bisa nanti pada di sini. Nah, justru malah lebih berisiko yang umum yang bukan atlet ya Om ya, daripada yang ini ya, karena dia nggak tahu tahapannya. Nggak tahu tahapannya. Kalau ini kan latihannya tertata ya. Nah itu kan seminggu, kalau atlet ya dalam seminggu kan 7 hari. Nah 6 hari itu latihan, 1 harinya off, free. Nah dari 6 hari itu ada 3, ada 2 recovery day. Nah berarti ada 4 yang hari latihan. Nah itu juga harus bertahap. Tidak bisa langsung sehari ini 200 kilo, kayak iso.
Ini yang enggak tahu ukurannya. Harus dulu 100 kilo. Nah ini sebetulnya bisa diterapkan kepada komunitas ini. Ini yang kewajiban orang-orang yang mengerti soal program kepelatihan untuk orang-orang komunitas. Oh, cuma mermel speed. Oh iya. Dasari sih. Lah kon metumu loh, keluarnya aja seminggu sekali. Jarakmu cuma 60 kilo, moro-moro ikut orang yang biasa kecepatan cuma 30. 25 lah kalau sendiri. Kecepatan moro dalam grup 40, 45. Apa gak ngos-ngosan dan oksigennya ya kalau jantungmu kuat, paru-parumu kuat untuk menghirup udara, suplai ke otakmu kuat. Itu. Kalau atlet udah jelas karena. Iya. Nah, ini yang orang ya, wow, sepedaku apik. Jangan mengandalkan sepeda yang bagus. Itu hanya alat. Sepeda ini semahal media. atlet. Iya, sepedaku larang kok. Pasti gak gelem kalah aku bangun lah itu. Nah kayak gitu. Iya. Makanya karena melompat itu, karena ketidakpahaman itu, jadi moro-moro ikut speed tanpa ada basicnya. Kalau atlet kan pondasinya itu ketoto ya, sudah kuat pondasinya. Karena saya hampir sejak tahun 91 hingga 2018 itu saya megang atlet. Jadi saya mengetahui bagaimana membangun seorang atlet dari zero to hero. Gitu loh. Nah, setelah ini memang saya menggeluti dunia backfitting ini. Ternyata yaitu banyak yang orang-orang tidak mengerti yang seperti jenengan bilang itu. Ini yang saya lakukan dengan backfitting. Saya sambil dengan senang hati dengan backfitting, tapi tak kasih ilmu soal daya tahan bagaimana, strength bagaimana, speed bagaimana. Saya langsung kontak dengan orang per orang. Ini yang jadi kewajiban saya. Mungkin selama ini saya selalu hanya di pusat ya, hanya di nasional tim, gitu, atlet-atlet. Nah, sekarang wayai buat orang-orang. Monggo, saya 24 jam. Untuk ini saya akan memberikan kayak apa yang terbaik. Ada 24 jam. Ala Indomaret. Iya, Indomaret wis jarang sing 24 jam ya. Jadi itu ya permasalahannya ya. Jadi dia enggak tahu apa tahapannya, tiba-tiba melompat karena kepingin lihat teman-temannya yang kenceng-kencengan itu. Sementara padahal temannya juga ada proses ya menuju sampai kenceng itu enggak. Setiap orang individual, gitu. Sangat personal, sangat individual. Sepeda itu sangat kita nggak bisa membandingkan. Kalau lo kita nggak tahu latihannya dia. Betul. Iya. Gampang panas ya, gampang panasan. Latihannya delik-delik hati-hati. Baru menang-menang tuku sepeda sih 100 juta. Ujian cano iso kangalan deh. Padahal bukan itu. Yang harus ditingkatkan bukan sepedanya tapi latihanmu. Kita itu masih sering ya orientasi melihat sesuatu itu dari alat ya. Jadi ya jelas saya itu kenceng, sepeda larang, sepeda mahal ya jelas kenceng gitu, hanya begitu ya. Jadi kemampuan pribadi, jadi refleksi coba kita mulai hari ini coba apa yang sudah saya pernah lakukan, apa yang saya akan lakukan. Target Mas yuk, event-event komunitas ya kita harus punya target. Aku lari ke sana, wah minggu depan aku ikut Bromo, aku daftar. Lo latihanmu enggak malah Bromo enggak glimpang gitu loh Bang. Jenengan ngerasa kemarin coba sepedaan begitu jauh kayak gitu. Ya kan? Kapan pasti ada orang ada batasnya. Letih itu pasti ada. Enggak moro-moro ke Jakarta ya, Mbak. Nah, setiap hari ini baik tuh 40 kilo, 50 kilo. Latihan nggak kondisi. Kalau nggak ada mungkin di tengah-tengah ini merosot, nggak mungkin sampai juga ambil video orang-orang loh. Kalau orang dalam kelelahan jangankan untuk ambil video, Mas. Konsentrasi kayak ambekannya dewe sangel. Itu. Betul. Iya, itu kan tadi fisik ya, yang harusnya kita pahami semua. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk para pesepeda semua. Terus kemudian dari settingan sepeda
Ya. Ada fisik, ada string sepeda. Ada Itu sepeda, ya jadi kita kalau aero itu sakjane iku aerobar itu aerobar, race bar itu sakjane iku bahaya nggak sih Om? Karena kalau melihatnya itu jauh dari rem, nggak mungkin loh. Moro-moro kita itu kan masyarakat kita moro-moro nyelonong, moro-moro apa jenis motong gitu kan. Ini kalau aero ngeremnya kapan kan? Sepersekian detik loh padahal. Itu gimana? Aman nggak sih? Jadi aerobar itu sebetulnya peruntukannya adalah untuk time trial. Oh. Sedangkan time trial ini adalah lomba balap sepeda yang areanya betul clear dan dia individual atau tim. Clear area karena dia hanya konsentrasinya situ. Nah, ini untuk aerobar. Nah, yang kedua yang kita dikembangkan di Indonesia anak-anak ultra pakai sebetulnya aerobar. Nah, saya sering juga jangan aero kayak apa? Kamu kan bukan lu kecepatan. Oh iya. Karena nyaman buat lama. Bikin racebar, kamu harus tinggikan, harus kamu nyaman di atas. Ini gak istirahat malah. Oh. Itu. Jadi ada aerobar, ada racebar. Ada racebar. Posisinya beda. Posisinya beda. Aero untuk menembus angin, aerodinamika, sedangkan racebar adalah untuk istirahat. Dia sepeda yang santai. Nah, teman-teman ultra harusnya yang racebar, bukan yang aerobar. Nah, kalau yang biasa mungkin racebar. Ya, orang-orang makanya nih setelannya bagaimana kalau melihat dari kasusnya Om Budi, saya melihat posisinya seperti itu betul-betul dia aerobar. Aerobar bukan racebar. Dan dia sangat gini, mepet ini dipepetkan dan ini akan mengganggu paru-paru. Ya terlalu jepit gini, terus ke bawah gini, jatuh gini, aero habis. Ini kan berat badan jatuhnya ke depan. Iya. Kontrolnya pasti akan, begitu dia akan ngerem pun juga akan mempunyai waktu untuk pindah dari sini karena ini nggak tahu, ada rem-remnya dari bawah. Sedangkan dia juga memakai dropper. Iya. Dropper semakin jauh. Iya, semakin jauh benar. Semakin jauh betul. Kalau dia pakai stang tanduk itu atau aerobar yang seperti tanduk sapi itu masih dekat. Tapi ini dropper ke bawah. Jadi remnya ada sini, sini lebih jauh lagi. Jadi perlu waktu. Iya. Nah ini mungkin yang kesalahannya. Karena itu variasi. Sebenarnya kalau mau pakai aerobar ya pakai ininya yang stang tanduk itu horn bar itu namanya. Oh. Horn bar, jadi di tengah gini ya? Enggak. Apa itu? Modelnya gimana? Horn bar kan gini. Iki nih kok ngene kayak tanduk. Oh iya, tapi kalau dropper. Kalau dropper kan gini ke bawah. Dropper kan nggak bisa kalau itu dikasih stang tanduk. Loh, enggak. Ya apa sih? Jadi yang dipakai Om Budi ini adalah dia dropper, tapi dia pakai aerobar. Lah remnya kan semakin jauh ini. Jauh betul. Yeah. Nah, kalau yang pakai aerobar yang aerodinamik ini stangnya begini. Oh. Stangnya di atas, dia nunjuknya di atas ya. Remnya lebih dekat. Oh gitu ya kalau misalkan ya. Iya, kalau dia divariasi dari dropper menjadi aerobar. Sebetulnya dropper ini untuk sepeda yang road biasa. Iya. Tapi bukan sepeda titi. Sebenarnya nggak ideal ya, malah membahayakan ya sebenarnya. Membahayakan. Karena kalau aerobar itu kan dia ada di trek khusus yang steril ya. Iya. Yang nggak ada moro-moro kau wong ojol lewat, kalau ya itu buat balapan. Iya. Sebetulnya kalau di Jakarta ya mungkin di peak lah yang masih bisa untuk seperti main dengan aerobar itu, dengan aerodinamik. Karena kecepatannya nggak mungkin kecepatan pakai aerobar kecepatan 20. Iya. Kecepatannya di atas 40, 45, 50. Iya. Karena udah setelah itu kalau dengan sepeda TT itu kan ininya aerobar, ininya juga horn bar, depannya velgnya juga tebal yang 5 mili lebih, belakangnya kalau bisa pakai dis atau 88. Itu memecah angin semua. Iya. Nah, semakin kenceng kan? Kalau sepeda itu di trek khusus ya? Ya bukan trek khusus, masih
time trial itu ada lombanya di jalan raya, tapi jalannya jalan steril. Iya. Dan biasanya tidak banyak belokan. Dia lurus pasti. Dan desainnya memang berbeda dengan yang aero jenis dropbar ke bawah dengan aero malah ke atas. Yang bar bawahnya ada dua kan. Ini yang ke atas ini namanya stang tando atau hornbar. Nah, ditambahi dengan aerobar. Gitu. Nah, ini posisi aerobar kan harus bisa dilebarin, bisa ditinggiin. Kalau aku ngeliat yang Mudi itu terlalu ke bawah gini. Nah, sekarang ini modelnya harus di atas, lebih rileks. Iya. Kalau misalkan aerobar membahayakan, resbar membahayakan nggak? Resbar itu kan juga susah. Nah, anunya ke ya ini perbedaannya. Sebetulnya sama, tetapi yang membedakan adalah kecepatannya. Kalau aerobar itu akan menembus di speednya 45, 50, sedangkan resbar orang-orang ultra speednya paling 25, 30. Ya tidak terlalu berbahaya. Dia masih sempat. Karena dia untuk istirahat itu. Dan itu kan tidak seterusnya begini kan ya? Iya. Karena dia kan ganti. Namanya resbar buat istirahat. Hanya istirahat ketika dia capek, kemudian balik ke posisi. Balik lagi posisi di. Iya. Itu bedanya ya. Dan ketika kita resbar ya memang namanya resbar secara psikologis memang nggak lama gitu ya. Nggak lama, istirahat. Selesai istirahat dong. Kalau aero bariku memang harus dipakai untuk menembus angin. Iya, ini harus yang dipakai terus menerus. Iya. Nah, sampai sekarang ini kan sampai dipindahkan semua shifternya ada di atas ini. Tidak pindah tangannya ini karena pindah sebentar. Padahal di bawah juga ada. Tapi dia pakai, tapi tidak ada brake. Memang didesain seperti itu. Brake-nya ada di hornban itu. Itu yang membedakan. Iya. Jadi fisiknya itu kita tadi bahas tentang fisik, bahas tentang sepeda juga yang seharusnya bagaimana gitu. Iya. Apa? Ya, fisiknya dan sepedanya. Nah, ini yang backfitting inilah yang menyelaraskan. Kamu untuk apa? Kamu untuk apa? Gitu kan, maka sepedanya cok keliru. Keliru custom lah, keliru. Iya. Keliru tempatnya juga keliru akhirnya. Iya. Saya loh. Ya mungkin karena saya awam ya, jadi baru sepedaan. Itu saya pikir aero dan resbar itu mirip-mirip kan bentuknya kayak wodong. Ya, kalau secara fisiknya sama. Nah, cuman cara pemasangannya, terus cara penggunaannya. Nggak mungkin anak ultra dikewasi yang bawa aero banget. Waduh, pegel kabeh loh. Ratusan kilo ya kan. Ratusan kilometer, ribuan malahan. Seperti itu. Jadi apa kesimpulan terakhir untuk pesan untuk teman-teman pesepeda supaya tidak ada lagi kejadian yang begitu gitu. Ya, tetap yang pertama adalah bangun fisikmu dulu di atas sepeda. Bangun fisik, mulai dari basicnya dulu, pondasinya dulu. Semua bangunan juga perlu pondasi. Pondasimu kuat, kamu mau setinggi apa, setinggi tingkat 20 atau speed kamu mau 50, 60 silahkan. Tapi kamu harus kuatkan di pondasinya dulu. Ngelatih pondasi itu apa? Pondasi itu ini secara kepelatihan adalah high volume, low intensity. High volume, low intensity. Berarti apa prakteknya? Jadi prakteknya volume itu adalah jarak. 20 kilo, 30 kilo, sampai 100 kilo. Jaraknya jauh. Itu volume, jaraknya jauh. Intensitasnya rendah. Intensitasnya berapa? Kalau endurance ada di E2 dan E3. Kalau E1 adalah recovery di bawah 50. Jadi 50 sampai kira-kira 80% daripada maksimal heart rate kita. Nah, orang umum itu kira-kira kecepatan piro itu? Umum ya, bukan umum paling kecepatan 20-an. 20-an. Ya.
Ya. Jarak jauh. Itu yang enak, cepatnya berburu. jaraknya jauh, itu akan membangun. Oh. Nggak perlu cepat. Dengan RPM kira-kira 80, 90 gitu. Itu latihannya berapa lama kayak gitu? Itu seminggu perlu dalam seminggu dilakukan sekiranya minimal 2 sampai 3 kali. Oh gitu ya. Ya, seminggu. Jarak jauh itu berapa sih? Yang dianggap jauh itu? Jauh itu kalau di sepeda bisa 200 kilo. 200 kilo. Ya. Dari 30 secara endurance 30 kilo sampai 200 kilo. Oh mulai 30 kilo terhitung endurance ya? Ya. Kalau memang judulnya hari itu adalah endurance. Ya, Gitu loh. Dan sebenarnya kalau latihan endurance itu secara tidak langsung melatih speed juga ya. Pada akhirnya ketika di speed dia kuat loh. Misalnya gitu gak? Gak sih? Sudah pasti akan nantinya akan membangun. Ini kan basicnya dulu kan. Ya. Artinya VO2 max itu adalah urusan paru-paru. VO2 max, volume oksigen maksimal. Bagaimana paru-paru menghirup udara oksigen yang ada nih. Oksigen ini bebas. Cuman berapa kapasitasnya kita nyedot. Paru-parunya harus kuatin. Nah itu patokannya. Patokan secara angkanya nanti berapa gitu. Jadi kalau yang tertinggi setahu saya itu 92 mililiter, 92 volumenya 92 Itu milik para atlet ya? Ya itu untuk atlet-atlet dunia itu. Ya kita juga ada yang tinggi juga, sekitaran 80, 85. Tuh, nah terus itu tadi, nah itu terus dipagari lagi jaraknya kan. Endurance kan E1, E2 dan E3. Itu antara kira-kira 50 sampai 80% daripada maksimal hatred kita. Berapa hatred kita? Lah aku di musuh nambah arek umur 20 ya. Ya. Ambles. Masing-masing. Kenapa? Jadi secara kedokteran, secara medis maksimal hatred adalah 220 kurang usia. Kalau anak itu umurnya 20 220 kurang 20, 200 dia bisa. Nah, aku umur 50. 220 kurang 50. 170. Lah aku 200. Ya coy 200, 180 wis geblak kok. Melo arek nom-nom iku. Lah kayak gitu loh. Ini baru ini secara medis loh udah dunia loh ya. Tapi nanti pastinya bisa dites di waktu di maksimum atlet gitu. Iya. Pokoknya melok iku aja. Pokoknya naga atlet melok iku aja. Iya sih kuai. Atlet mungkin bisa. Ya. Dan lagi tadi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab bahwa apa bisa kuat sih melakukan rombolo? Nah, Oke. Iya. Ini satu pertanyaan yang bagus karena tadi kan udah saya singgung soal RPM 80 aja. Dengan gear yang medium RPM 80 selama 1 jam berapa kali kita RPM itu rotari per menit, jadi putaran dari atas ke bawah ini namanya RPM. Kalau 80 jenengan 80 kali muter 1 menit. Kalau 1 jam 80 kali 60 4.800 kali kakinya muter. Semakin kuat, masih enteng. Apalagi kalau jenengan bisa muter 80 RPM dengan gear yang lebih berat. Jadi ojo gear beratnya dulu, lagi berat ya mangi RPM mulai 20. Yang terjadi adalah tukang beca tidak pernah memikirkan speed. Pokoknya barangku tutup, mau 1 jam, 2 jam. Tuh, itu bedanya, itu strength. Nah, itu yang harus diubah jadi power. Power itu ada speednya lah. Itu tadi jadi speed. Kalau kita semakin banyak, jadi jangan buru-buru melompat. Iya. Dan jangan khawatir nggak bisa banter ya. Jangan dengan khawatir, latihan itu. Iya kadang-kadang kan. Lah kumpul lah, iki senggaran masalah. Lolokan. Mesti emosi. Pamer iki lho aku AVG. Oh no, pamer ngono. Panas lihat. Jadi di hari yang kosong latihan ini.
sendirian aja atau 2 orang sepadan ini bareng yuk wis. Iya. Gue enak ambek ngobrol gini, sepedaan ngobrol. So ngobrol bareng kesel yo ana Indomaret yo. Nah, iya. Wong makan bakso seperti itu. Tapi dilakukan. Jadi volumenya yang banyak. Iya. Jadi kalau banyak mau low intensity. mau Itu kencang ada melatih tahapannya. endurance. Iya. Nah, berbeda lagi kalau kita nanti udah main di kalau di strength itu memang itu lebih banyak ke otot. Jadi pakai gear berat, tapi kita buat melatih ototnya. Nah ini strength dulu. Nah setelah strength ini pindah ke pre-race. Nah sebelum lomba. Nah ini yang di sini ada proses untuk membentuk antara strength dan tadi pemutaran mau yang speed, strength plus speed jadi power. Sini power. Oh gitu ya. Iya. Strength plus speed ya. Iya. Itu ya. Ya kalau nggak punya ini dia tidak akan bisa ke sini. Oh. Kalau dia akhirnya ya karena akan digabung di sini prosesnya Iya. untuk menjadi power. Jadi power adalah strength yang bergerak. Strength-nya ada speed-nya. Di sini udah, ayo saya ke kudu 10 menit. Saya ke harus 9, sudah seminggu, sekarang harus 9 menit. 2 minggu lagi targetmu 8 menit. Nah itu boleh di-push di sini, tapi menjalani ini hampir 60%. Iya. Kalau tadi kan kisaran 30 sampai 200 kilo ya. Seminggu bisa 3 kali, 4 kali, 2 kali cukup. 2 kali. Kecepatan ya rata-rata 20-an lah ya, nggak usah terlalu banter. Ini berapa lama? Nah kalau kecepatan 20 latihannya loh, maksudnya berapa bulan dia bisa merasakan minimal ternyata harus berubah ya, aku kuat ya misalnya. Nah itu akan merasakan setelah minimal 2 bulan. Oh minimal 2 bulan. Setelah membangun itu 2 bulan proses. Baru terasa, oh ternyata aku lebih kuat. Enak. Nah, nanti pakai gear gede apa? Loh, merus itu sama ini. Sama ini. Iya. Gitu. Betul. Memang harus ada tahapan dan program yang seperti itu. Iya. Jadi ya diskusi dengan seorang pelatih yang punya program itu akan jadi ngobrol dulu lah proposalmu itu lagi latihan ini sama ini. Iya. Kalau aku latihan deh, gini modeling ini. Iya. Nah baru kita jalan. Diskusi ini itu jadi menarik, jadi orang itu jadi tahu, ternyata memang ada tahapannya. Kita jadi tahu diri, loh. Iya. Iya. Ternyata kan, nah misalnya kita ndak pernah latihan model begitu, yo jok kenceng-kencengan, kan yo. Tahu diri yo. Iya. Gitu ya. Wis mandek sik, istirahat sik. Onus ngos-ngosan bapak so gengsimu aja gitu. Dia kan aman dulu. Itu. Ya. Masa sepeda larang gak banter, ngono loh ya. Kalau mobil beda, mobil makin mahal. Iya beda iya. Sepeda mungkin analoginya begitu ya. Mesinnya disekel lagi. Iya. Ya menganalogikan sepeda itu dengan mobil ya. Mobil makin mahal, makin kencang ya. Makin kari ngegas. Nah, lagi ngegas ya apa? Mancal musik banter ngono. Makin kuat. Nah, instruksi semua ada di kaki ini. Orang itu mikirnya, nak misalnya aku gak iso kenceng, iki apa mana yang perlu di-upgrade ya? Ngono mikir. Nah, banyak yang orang sekarang iki kurang larang. Ya, wah iki ganti iki. Habis itu timbang-timbangan posyandu kan. Sepeda paling enteng. Ya pada paling enteng tuh gue kata latihan ya. Tetap aja itu sepeda itu tidak akan bisa cepat. Betul. Betul loh. Sip. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran kita semua. Yang jelas itu kita olahraga itu untuk sehat ya. Olahraga untuk sehat, untuk kuat ya. Kuat itu ya butuh proses. Kuat secara fisik dan mental. Secara fisik dan mental. Karena kan kalau kita sehat, kita melakukan kegiatannya normal untuk bekerja, kita tidak ada capeknya karena olahraga itu. Dan secara mental itu juga akan menguatkan. Kenapa? Nah, aku sepeda 200 kilo aja kuat, masuk garap sami ini sak cemari wes. Betul. Ini yang kadang-kadang lupa kadang-kadang. Orang-orang melihat itu
kita sepedaan jauh itu hanya melatih fisik ya. Padahal itu juga melatih mental. Mental. Kan itu terjadi nggak mulus toh. Iya. Jangan pas 200 kilo morono pecah ban. Iya. Aduh aku menakno. Sopo ten dulu. Bengok-bengok mek sopo wis kano kiri kita. Ada jalan nanjak. Dengan hindari, ati balik. Ya terserah aja, kan yang mau punya keputusan. Kalau nggak kuat ya balik yo. Iya, Tapi kalau kamu masih mampu, lah kan sepeda kan punya kiri yang kombinasinya banyak, rasionya belakang itu sampai 12, depan 2. Apa? Ojo ndelok saja. Aduh, sekali. Berarti mentalmu nggak ono. Iya. Tapi kalau begitu, kita nyampe ke atas, Mas. Sampai ke Batu, kita nggak pernah ke Batu. Sampai di Batu. Di luar itu rasa bahagia. Ternyata aku iso ya. Iya. Dengan berbagai cara sepedamu udah disiapkan, gearmu udah banyak. Dan menaklukkan berbagai rintangan yang tadi itu, Om. Itu bisa diaplikasikan di banyak hal ya, di kehidupan yang lain. Angin. Iya. Wes ceritanya akal lah, dramanya akal di tengah jalan. Ternyata bisa gitu. Kita bisa. Nah, masuk kan gawe konsep proposal umpama yang bikin satu proposal apa ngene gawe kerjaanmu ngene wis nyerah. Kamu enak deh gini dibandingkan dengan sepeda 100 kilo. Makanya ya para istri itu harus mendukung suaminya untuk bersepeda. Nah, ya kan ya. Iku. Karena ini tidak hanya melatih fisik loh, melatih mental juga. Tapi harus protes, Mas. Oh, iki kebetulan kancaku iki Balinda iki. Ini kancaku SMP Malang iku. Ya, Bapak. SMP SMA. Lah kok lanang to, sing wedok ya melok rek ya ngono. Lah ya wis iki dadi dua-duanya tambah sepeda. Jadinya partner ya. Jadi keluarganya itu makin kuat ngono. Iya. Ono badai Saling merasakan. kuat, karena dia fisik dan mentalnya terlatih. Tidak mengandalkan hanya dia aja, tapi loro ini wong akan menempuh. Keren ya. Pasangan cyclist itu. Nah, Pasangan keluarga ideal. itu. Aku kok terbayang bagaimana suami istri bersepeda. Dan saya punya satu klaim. Jadi satu, iki salah satunya orang Probolinggo. Selalu dari sama istrinya pramugari, bapaknya dulu pejabat. Probolinggo. Sepedaan mulai dia cerita dari 20 kilo sampai saiki itu sepedaan nang Malang, iso sepedaan Surabaya. Munggah, Bro. Ya wong loro. Romantis. Begitu kuatnya tuh. Jadi saling mendukung. Si istri nggak kuat inteni. Lagi kini pas kuat yo. Lama-lama dua-duanya kuat. Bayang nol suami istri Surabaya, Probolinggo Surabaya. PP. Ikatannya kuat. Itu Pak Yoyo dan Bu Hani. Hebat. Jadi jangan lakinya toh, saya ki. Nah, para istri juga manja. Iya. Kemarin juga aku ada fitting juga. Apa itu? Jadi Suami istri juga. Istrinya belum punya sepeda, suaminya sepedaan terus. Nah, suami istrinya dibeli sepeda untuk mancal. Hari pertama mancal, mari tak fitting. Bang, dapat 15 kilo. Mana nggak? Besoknya, hari ini 28 kilo. Keren. Tanpa keluhan, tanpa apa. Ya, nggak tahu di hari ketiga, hari keempat, ya semoga-moga semakin jauh, semakin dia menikmati. Banyak yang kumpul-kumpul seperti itu ya. Itu pasti semakin harmonis, semakin romantis. Ya, secara fisik dan mentalnya akan kebersamaan dalam keluarga itu. Dan semakin mengenal. Kadang-kadang kita itu kan muncul aslinya, itu ketika asli ini muncul itu ketika capek, kondisi ekstrim itu capek ini. Nah, ketika udah kesel kan jadi saling mengenal ya. Batasku sakmene. Wis akhirnya berdua. Ya ono. Hari itu kita nikmati berdua ya ono itu begitu kita bisa sampai di atas dinikmati juga berdua. Iya benar. Nah, jadi pembahasannya jangan hanya ketika susah-susahnya. Ya ini kan susahnya ketika kan istrinya itu kuat, suaminya kuat. Ya tinggal tapi kan belum nyampe ke atas. Begitu nyampe ke atas dua-duanya bahagia. Klop menyatukan satu. Aku membayangkan aku dewe
bahagia ketika di puncak itu seneng loh. Apa mana nak misalnya dengan pasangan ya. Lah, Bojoku durung iso sekuat itu Om. Tapi lah bismillah lah, itu pelan-pelan. dia. Terus mulai baik tuh kayak arek. Nah, Dulu awal itu Om, sepedaan ya, tak ajak sepedaan ke Porong dari rumah di Juanda itu ke Porong. Aku rasanya ngongan tuh Om. Kecepatan 10 ya Allah. Sabar 10, dong. aduh, aku anggap-anggap. Ini juga melatih suami untuk bersabar. Ini kan ngelatih yang ini lagi. Terus tapi lama-lama kan semakin jauh. Iya. Semakin cepat. Ya semakin cepat. Kemarin ini nyoba sepeda disalib aku sangar hari ini bisa nyari. Di situ keberanian ininya. Jadi kebersamaan itu bisa dibentuk dari sepeda, kebersamaan, Iya betul. kebahagiaan. Keren. Oke Om, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar Sami-sami dari semoga bermanfaat dari bagi kejadian semua. yang ada ya. Tetap Kejadian yang bahagia, tetap sehat. Iya, Belajar lagi-lagi sepeda, kita kita cari aman dan sehat. kita lagi-lagi turut berdoa pada yang Ya, Om Budi dan keluarga ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. sama-sama, Dan mudah-mudahan yang lain juga bisa mengambil hikmah dari yang lain. sama-sama. Matur Terima nuwun. kasih. Keren. Terus. Bicaraannya mesti keren nih, Mbak. Hah? Dengan ini. Bicaraannya mesti keren.